Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Salsabila Ramadhani dengan NIM G00249192 dari kelompok B3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi di blok 1-3, yaitu tentang sistem pencernaan dan juga metabolisme. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi tentang tractus digestivus inferior. Oke, jadi untuk laporan 3, skenario-nya itu Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan juga gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang tractus digestivus inferior. Oke, jadi untuk yang pertama itu jelaskan tentang perbedaan jejunum dan juga ileum. Lalu jelaskan struktur bangunan di kolon, dan yang terakhir jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Jadi untuk yang pertama jelaskan tentang perbedaan jejunum dan juga ileum. Jadi jejunum dan ileum ini dia merupakan bagian dari usus halus. Dan memiliki perbedaan pertama dari letaknya. Nah, kalau jejunum, dia itu mayoritas berada di left upper quadrant. Sedangkan untuk ileum, dia lebih banyak berada di right upper quadrant pada pembagian 4 regio. Nah, kalau pada pembagian pola 9 regio, nah untuk jejunum sendiri, dia itu terletak di regio umbilicalis. Sedangkan untuk ileum, dia berada di bagian kanan bawah cavum abdomen sampai ke pelvis. Nah, biasanya ujung dari ileum itu ada di pelvis dan berakhir pada bagian medial dari cecum. Selanjutnya dari warna. Nah, kalau jejunum, dia itu cenderung lebih merah gelap, sedangkan ileum itu pink muda. Kenapa? Karena jejunum sendiri, dia dinding atau otot polosnya itu lebih tebal. Sedangkan di ileum, dia dinding atau otot polosnya itu lebih tipis. Nah, kenapa di jejunum dia lebih tebal, sedangkan di ileum dia dindingnya lebih tipis? Karena di jejunum sendiri dia itu tempat dari penyerapan makanan. Makanya dia tuh lebih tebal, sedangkan ileum itu lebih tipis. Terus juga diameter dari jejunum dia itu 2-4 cm. Sedangkan kalau ileum dia cukup 2-3 cm. Jadi lebih pendek daripada jejunum. Nah, terus dari vaskularisasi juga. Nah, perbedaannya itu kalau jejunum dia vaskularisasinya lebih banyak, sedangkan ileum lebih sedikit. Tadi berhubungan lagi sama yang tadi karena di jejunum itu dia masih banyak penyerapan. Nah, makanya vaskularisasinya akan lebih banyak di jejunum daripada di ileum. Nah, selanjutnya itu ada vasa recta. Nah, vasa recta ini dia lebih banyak di jejunum. Vasa recta ini akan lebih panjang di jejunum, sedangkan di ileum dia lebih pendek. Nah, terus ada arcades kayak tingkatan-tingkatannya gitu. Nah, kalau jejunum dia cuma terdiri dari 1-2 tingkat aja, sedangkan di ileum itu dia tingkatan itu akan lebih bersusun dan lebih kompleks. Nah, selanjutnya itu ada lemak mesenteri. Lemak penggantungnya kayak tadi yang sudah dijelasin, dia mesenteri itu kayak lemak untuk menggantung organ viscera tuh sehingga tetap berada di tempatnya. Nah, kalau jejunum dia tuh lebih sedikit, sedangkan di ileum itu dia lebih banyak. Selanjutnya ada plica circularis. Kalau pada jejunum dia tuh akan lebih besar, tinggi dan juga rapat, sedangkan kalau di ileum dia lebih sedikit dan jarang. Terus dia juga tidak ada di bagian distalnya. Nah, terakhir perbedaannya itu ada dari plaque pair atau Peyer's patch-nya. Dimana Peyer's patch ini dia degradasi dari sel-sel limfosit yang berfungsi untuk pertahanan, untuk proteksi. Nah, kalau di jejunum dia tuh plaque pair-nya itu atau Peyer's patch-nya itu dia cuman beberapa saja. Nah, kalau di ileum dia tuh akan lebih banyak plaque pair-nya. Kenapa? Karena jadi ileum tuh akan lebih banyak bersinggungan dengan dunia luar, sehingga dia itu supaya bakterinya nggak baik lagi, makanya di situ lebih banyak sel-sel limfositnya, sel-sel limfoidnya untuk pertahanan. Jadi bakterinya tuh akan dilawan di ileum gitu. Nah, selanjutnya itu ada jelaskan struktur bangunan di kolon.
Jadi di sistem pencernaan sendiri itu ada 4 kolon di bagian usus besarnya. Jadi di sini ada 4 kolon. Yang pertama itu di sini ada kolon ascendens yang naik, terus di sini ada kolon transversum, turun ada kolon descendens, dan di sini ada kolon sigmoid sebelum akhirnya nanti bersambung ke rektum. Nah, untuk kolon-kolon ini sendiri dia pertama untuk kolon ascendens dan juga descendens dia itu termasuk ke organ retroperitoneal, sedangkan kalau transversum sama sigmoid dia masuk ke organ intraperitoneal. Yang kalau retroperitoneal dia terselubungi oleh peritoneum, terselubungi permukaan itu sebagian aja oleh peritoneal, sedangkan kalau yang intraperitoneal dia seluruh permukaannya tertutupi oleh peritoneum, lapisan peritoneum. Nah, selanjutnya di bagian kolon-kolon tadi itu ada bangunan-bangunan umumnya. Nah, bangunan-bangunan umumnya apa aja? Yang pertama ada Taenia coli. Jadi di dinding dari kolon-kolon itu dia tuh ada lapisan-lapisannya. Yang pertama itu dari luar ke dalam, dari bagian superficial ke profundanya itu ada dari bagian profunda ke superficial dia itu ada tunica mucosa, terus ada tunica submucosa, selanjutnya itu ada tunica muscularis sampai ke tunica adventitia atau tunica serosa. Nah, di tunica muscularisnya dia itu ada namanya stratum longitudinal sama stratum sirkular. Untuk bagian luarnya itu ada stratum longitudinal. Nah, stratum longitudinal ini dia nanti akan membentuk Taenia coli yang tidak tapi lapisannya itu tidak akan utuh dan juga kontinu. Nah, untuk Taenianya itu dia ada 3. Yang pertama di sini ada Taenia mesocolica. Nah, untuk Taenia mesocolica sendiri di bagian kolon transversum itu adanya di bagian dorsalnya. Sedangkan pada kolon ascendens descendens itu ada di medialnya. Jadi di sini ada namanya Taenia mesocolica di sini. Nah, selanjutnya itu ada Taenia ommentalis. Nah, Taenia ommentalis ini merupakan tempat pelekatan dari omentum maius. Nah, pada kolon transversum itu adanya di ventral. Nah, ini di sini. Jadi ini ada Taenia ommentalis. Sedangkan pada kolon ascendens dan juga descendens letaknya di sebelah lateralnya, di sebelah lateral sininya. Nah, terus yang terakhir itu ada Taenia libera yang tidak dilekati oleh bangunan. Nah, terus kalau di bagian appendix sini dan juga di rektum itu nggak ada Taenia. Kenapa? Karena ketiganya itu akan bersatu menjadi stratum longitudinal. Selanjutnya itu ada incisura dan juga haustra. Pada cecum sama kolon, panjang Taenia itu akan lebih pendek daripada stratum sirkular, sehingga stratum sirkular ini akan melipat-lipat ke dalam membentuk plica semilunaris. Jadi di sini ada di sini itu ada insisuranya. Ini ada insisuranya. Nah, terus ini kan tadi stratum sirkularnya itu akan melipat-lipat ke dalam membentuk plica semilunaris. Nah, sedangkan yang keluar itu akan membentuk haustra. Haustra itu kalau misalnya dari luar dia akan kelihatan menggembung atau circulated, dan di antara lekukan-lekukannya itu ada incisura tadi. Nah, selanjutnya itu ada plica semilunaris yang ditutupi oleh mukosa yang ikut melipat dan tidak terdapat fili-fili. Selanjutnya itu ada appendices epiploicae. Nah, di mana dia itu terbanyak pada kolon transversum. Jadi dia tuh kayak kantung-kantung kecil yang isinya tuh lemak. Dan banyak di kolon transversum ini. Nah, terus ada sulci paracoliki dextra dan juga sinistra. Intinya dia itu ruang di antara kolon dan juga dinding abdomen. Nah, fungsinya buat apa? Jadi fungsinya ini penting secara klinis karena dia itu bisa memberi jalan untuk lewatnya cairan infeksius kalau misalnya ada suatu penyakit.
dari kompartemen abdomen yang berbeda-beda. Oke, lanjut ke materi terakhir, yaitu struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Oke, jadi untuk pengeluaran feses ini dia akan dikeluarkan dari rektum dan juga analis kanalis. Jadi rektum dan analis kanalis ini merupakan bagian terminal dari intestinum casum yang merupakan kelanjutan dari kolon sigmoid. Jadi tadi kan setelah dari kolon descendens turun itu dia akan berlanjut ke kolon sigmoid yang berakhir ke rektum. Nah, rektum secara skeletopis terletak setinggi vertebra sacrum 3 di linea mediana sebelah anterior dari sacrum. Rektum ini akan berlanjut ke inferior sampai anal kanal di bawah koksigel, yang penggantungnya itu disebut mesorektum. Nah, rektum ini dibagi menjadi dua bagian. Ada rektum properium, lalu yang kedua itu adalah canalis analis. Nah, untuk rektum properium, dia itu ada dari sisi luarnya dulu, dia ada flexura sacralis dan flexura perinanalis atau flexura anorektal. Yang kalau dilihat dari lateral itu dia sebuah kolon berbentuk S. Dan juga flexura anorektal ini dia membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis. Saat defekasi, jadi flexura ini tuh dapat menjadi tegak. Jadi untuk di sini ada flexura. Jadi di sini ada flexura sacralis yang ini, dan juga ada flexura perinealis yang ini. Nah, jadi saat defekasi itu dapat menjadi tegak sehingga nanti tuh tinjanya atau fesesnya itu bisa bergerak ke anal kanalis. Kalau dari sisi dalam itu ada lipatan-lipatan transversal yang disebut plicae transversalis recti atau Houston. Yang di bawah lipatan ini, rektum itu akan mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Nah, di sini. Di sini tuh dia ada nih plika-plika transversa recti yang ini, yang plika-plika ini, yang nanti dia tuh akan membentuk ini ampula recti yang ini. Dia akan membentuk ampula recti yang ada di sini. Nah, ampula recti ini dia memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya itu untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Jadi ampula recti ini penting karena untuk tadi mempertahankan kontinensi tinja. Nah, selanjutnya di sini dia ada linea anorectalis yang ini. Jadi zona perpindahan dari rektum ke anal ke analis itu dia di sini ada linea, namanya linea anorectalis yang ini, yang sebelah sini nih, yang ini. Jadi linea anorectalis ini dia zona transisi dari rektum ke canalis analis yang dicirikan dengan adanya perubahan dari plica transversalis recti tadi menjadi plica longitudinal anal kanal. Nah, selanjutnya itu pada canalis analis. Jadi, pada bagian ini, lapisan otot itu berkembang dengan baik dan stratum longitudinalnya itu lengkap sehingga tidak ada taenia. Nah, canalis analis ini terletak di bawah diafragma pelvis dan akan berakhir di anus. Hingga anal kanal ini dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama itu ada zona columnaris yang terdiri dari lipatan longitudinal columna rectalis atau analis atau Morgagni, yang yaitu epitelnya kolumner ataupun kuboid. Terus ada pecten analis yang epitelnya itu squamous kompleks non kornifikasi. Selanjutnya itu ada zona cutanea yang ini udah bagian kulit eksternal, dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutanea. Selanjutnya itu ada zona hemorrhoidalis yang tempat memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid. Nah, jadi oke, untuk strukturnya yang pertama dia itu ada lipatan longitudinal kolumna rectalis. Jadi untuk kolumna rectalis atau analis itu yang bagian sininya, atau Morgagni itu yang bagian sininya. Jadi pertama ini di sini ada zona
kolumnaris. Jadi di sini ada zona kolumnarisnya bagian sini. Lalu di bagian sini dia udah masuk ke ini pektan analis yang bagian sini. Dia udah masuk ke pektan analis. Nah, lanjutnya dia itu akan masuk ke zona kutanea yang ada di sini. Dia udah masuk ke kulit eksternalnya. Nah, terus di sini juga ada otot-otot sphincternya yang terdiri dari otot polos sama otot skelet. Nah, kalau otot polos dia ada dua. Yang pertama itu musculus sphincter ani internus dan juga ada musculus corrugator ani. Sedangkan untuk otot skeletnya itu ada musculus sphincter ani externus dan ada musculus puborectalis. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.